Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustadz Kadarisman. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhirat. Segenap jamaah Masjid Baitur Rahman yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah limpah curahkan kepada kita. Bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat wal afiat, yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kita semuanya di Masjid Baitur Rahman dalam sebuah rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus dalam sebuah pelaksanaan ibadah salat maghrib berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan kita duduk dalam sebuah majlis ilmu yang biasa kita laksanakan pada tiap-tiap malam Senin. Mudah-mudahan langkah kaki kita yang diawali dari rumah dengan satu niatan ibadah, bismillahi biniyatil ibadah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Berangkat dari rumah ke masjid, ada dosa dan salah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rahmat yang kita peroleh. Dan dalam duduk kita dalam sebuah majlis, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat, diangkat derajat kita, selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insya Allah kita semuanya Allah jadikan bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Masih dalam sebuah pembelajaran tentang perjalanan hidup manusia. Pada satu dimensi kehidupan manusia kita pernah berada dan bahkan terus berada dalam satu dimensi cinta, dalam satu dimensi suka, dalam satu dimensi rindu, dalam satu dimensi benci, tidak suka, dan bahkan berujung pada satu makna dimensi keridhaan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kira-kira kalau saya mau tanya Pak, dalam hati Bapak punya nggak rasa cinta? Ada nggak rasa cinta? Insya Allah. Bahkan ada nggak sebuah rasa benci? Enggak suka? Ada nggak kira-kira? Insya Allah ada. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang hidup di alam dunia ini. Akan ada satu yang namanya dimensi cinta dalam perjalanan hidup manusia. Ada yang namanya kebencian dalam diri manusia. Puncaknya yang kita harapkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hari ini kita coba berbicara tentang cinta, rindu dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja rasa cinta itu Allah titipkan pada mereka orang-orang yang punya harta, itu artinya cinta hanya dimiliki oleh mereka orang-orang yang kaya, Pak. Orang miskin nggak perlu punya cinta. Kenapa? Karena rasa cinta itu Allah titipkan pada harta. Kalau saja rasa cinta itu Allah titipkan bagi satu dimensi bangunan yang begitu megah mewah, bahkan mobil-mobil mewah, maka rasa cinta itu hanya dimiliki bagi mereka orang-orang yang memiliki kemewahan di alam dunia ini, dalam kehidupannya di alam dunia ini. Begitu adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan rasa cinta itu, titipkan rasa rindu itu, titipkan rasa bahagia itu, atau Allah letakkan rasa cinta, rasa bahagia itu ada di dalam hati manusia. Jadi semua kita yang namanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala punya hak untuk cinta dan dicintai, punya hak untuk bahagia dan memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dan bahkan dalam diri kita, dalam hati kita, kita punya rasa yang namanya rindu, benci, dan berharap adanya ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan janji saya, Pak, insya Allah kita akan bertemu dalam sebuah perjalanan, sisi perjalanan hidup manusia dalam satu dimensi cinta, rindu, dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip, ya, ini sebuah prinsip. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam agamanya, imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cukuplah mereka letakkan nilai cinta itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu dengan tegasnya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan mereka orang-orang yang beriman begitu sangat amat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala harus dicintai melebihi makhluknya. Simpel alasannya, karena kenikmatan dan sebuah rasa cinta yang Allah titipkan pada diri manusia, semuanya telah Allah berikan. Dan Allah memberikan kenikmatan tentang cinta itu tidak akan pernah sama dengan makhluknya. Pun demikian, rasa cinta itu harus kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah, lantas kemudian rasa cinta itu harus kita munculkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru yang namanya benar dalam satu dimensi cinta yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagian orang ada yang bilang cinta kepada dunia, tapi dia tidak cinta kepada akhiratnya. Sebahagian orang ada yang cinta pada hartanya. Sebahagian orang ada yang cinta kepada istrinya, anaknya, bahkan pada manusia-manusia yang lainnya. Ingat, Pak, kita pernah belajar kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya harus full, penuh.
dengan keyakinan yang mantap, dengan keyakinan yang matang, kita wajib untuk melebihi kapasitas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya jika dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau dalam kapasitas kita berbicara cinta kepada makhluk Allah, bahkan kepada dunia ini, Pak, kalau bisa sekedarnya saja. Nih, awas, hati-hati ya. Bagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah makna hadisnya tegas mengatakan, habibaka yaumamma, habibaka haunamma, asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Cintailah apa yang kamu cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi apa yang kamu cintai hari ini satu saat nanti tuh cinta berubah jadi benci. Pun demikian sebaliknya nasihat baginda Rasulullah SAW, wa abghid baghiduka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Bencilah apa yang kamu benci sekedarnya saja, karena bisa jadi apa yang kamu benci hari ini satu saat nanti tuh benci berubah menjadi cinta. Pak Edi cinta sama istrinya penuh nggak? Setengahnya aja, Pak. Bukannya kita ngajarin ya, Bapak cinta sama istri jangan sepenuhnya, Pak. Karena hati-hati, namanya laki-laki kan punya hati yang bisa dibolak-balikan sama Allah. Ya, 2022 Bapak mungkin cintanya penuh sama istri. Allah rubah di tahun 2023, berubah haluan rasa cinta Bapak kepada wanita yang lain. Maka di sanalah dituntut sebuah cinta yang sejati. Di sana Bapak tertolak pada saat itu. Maka muncul wanita idaman lain. Siapa yang sakit hati? Istri Bapak. Inilah cinta. Pak Irwan, kita nggak boleh cinta. Oh, cinta harus wajib kepada istri dan anak-anak. Cuma untuk kapasitasnya sekedarnya saja, sewajarnya saja. Karena bisa jadi apa yang kita cintai hari ini, Pak, menjadi sebuah benci nantinya. Kita kan nggak pengen begitu. Pengen tuh cinta terus sampai mati. Dalam istilah cinta, berapa banyak para pujangga mengimplementasikan bahasa cinta itu? Hah? Banyak nggak? Banyak ya. Kalau cinta sudah melekat di hati, tai kucing seperti coklat, itulah cinta. Apalagi, Pak, ketika hati ini sudah berbunga-bunga, dipenuhi oleh rasa cinta dalam lubuk hati yang paling dalam, maka lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki, bahkan kuburan yang serem aku lewati demi cintaku padamu, wahai kekasih. Allah karim. Pernah nggak punya rasa cinta? Saya tanya sekali lagi. Bapak menikahi istri Bapak itu artinya diawali dengan rasa cinta, nggak mungkin asal-asalan, betul nggak? Inilah anugerah yang terindah yang Allah berikan pada diri manusia. Bahwasanya pada diri manusia dalam perjalanan hidupnya ada dimensi cinta dalam hatinya. Dan demikian pula bukan hanya cinta yang Allah titipkan, karena cinta itu adalah rasa yang ada dalam diri manusia. Bahkan Allah juga titipkan yang namanya kebencian dalam diri manusia. Dalam hidup saya tanya, Pak, ini kita bicara tentang loyalitas dalam sebuah kesempatan hidup, ya, karena kita adalah manusia yang hidupnya senantiasa bersosialisasi dan bermasyarakat. Ayo, fair-fairan kita bicara hari ini, karena kita lagi belajar. Kira-kira ada nggak Bapak orang yang Bapak cintai dalam pergaulan hidup sehari-hari? Bukan hanya istri, bukan hanya anak, tapi masyarakat. Bahkan pertanyaannya, adakah Bapak rasa benci Bapak kepada orang lain? Ayo,
Kita fair-fairan sekarang bicara. Kenapa? Karena atas dasar ilmu ini. Enggak, bukan asal-asalan. Semuanya harus ditanami dengan rasa. Dalam sebuah kesempatan belajar kita untuk agama kita, belajar kita untuk kematangan jiwa kita, kematangan pribadi kita. Hati-hati. Benci sama orang wajar. Karena Allah titipkan rasa benci itu ada di dalam hati kita. Cinta sama seseorang itu juga wajar. Karena Allah menitipkan rasa cinta dalam hati kita. Cuma hati-hati. Ya, paham sampai di sini? Kadang Bapak dengar, maaf, ada seorang tokoh di tengah masyarakat, begitu banyak orang yang mencintai dirinya. Popularitasnya tinggi karena rasa cinta masyarakat itu. Tiba-tiba melakukan sesuatu tentang kesalahan, lantas cintanya masyarakat berubah jadi semua rasa benci yang ada. Betul nggak? Nih, hati-hati. Kita Allah titipkan mata, Allah titipkan telinga. Ini pembelajaran kita, hikmahnya di sini. Allah titipkan telinga kita, Allah titipkan mata kita, Allah titipkan hati kita. Semuanya akan berbicara nanti. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu melakukan sesuatu, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang sesuatu itu kamu tidak memiliki ilmu pengetahuan tentangnya. Bapak kenal dengan si A, yang B cerita kalau si A itu begini, begini, begini. Kapasitasnya jelek nilainya. Bapak sebagai orang yang mendengarkan itu kira-kira, ini belum belajar nih Pak ya, kita fair-fairan nih. Ya, dengar orang bergunjing, dengar orang memfitnah, bahkan berghibah sekalipun, Bapak mendengar kapasitas nilai dari seseorang, katakan si A jelek di mata masyarakat, kira-kira Bapak percaya enggak? Apa Bapak ikut-ikutan benci juga? Awas, hati-hati, ini ilmu. Ya, ilmu ini Pak. Ketika kita berbicara dengan kapasitas cinta, Allah sudah katakan lewat Rasulnya, ahbibah habibah kahona ma asa ayyakuna bagi doka yaumamma. Bencilah apa yang kamu benci sekedarnya saja, cintailah apa yang kamu cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi rasa cinta itu akan berubah menjadi benci. Karena figur di masyarakat Syiah katakan memiliki satu nilai baik di mata masyarakat. Semuanya cinta. Semuanya cinta. Tapi bicara soal kapasitas manusia, ada titik lemahnya dari diri manusia. Artinya ada sebuah kekurangan dalam diri manusia. Ini ilmu Pak. Terkadang kita ini terkecoh dengan nuansa kehidupan di masyarakat. Kita menilai orang seperti ini adanya, padahal kita nggak tahu tentang kepribadian orang itu, nilainya kita nggak pernah tahu. Wah, hati-hati. Ketika kita mendengar ya tentang kesimpulan si A, si A nggak bagus, jelek, ikut-ikutan benci. Nih, hati-hati, ilmu. Wala taqbi ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu melakukan sesuatu, janganlah kamu mengikuti sesuatu sementara kamu tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu itu. Inna syam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nih ayat selanjutnya, Al-Isra 36. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menilai sesuatu itu sesuai dengan kemauan kita. Nggak pengen Allah seperti itu. Ini kadang-kadang kancah di kehidupan di masyarakat seperti ini adanya Pak. Satu orang benci sama si A, cerita sama yang lain, semuanya jadi benci itu manusia. Fatal nanti akibatnya. Ya, ini nasihat agama. Ketika kita membenci seseorang, ketika kita membenci sesuatu, nggak usah berlebihan, nggak usah ikut-ikutan. Contoh, ini kalau nggak dikasih contoh, bahaya nih Pak. Ya, maaf, saya nggak usah sebut namanya. Ketika ada satu berita yang viral di media sosial, seseorang mengatakan bahwasanya suara kumandang azan disejajarkan dengan gonggongan anjing.
Yang lagi viral aja deh Pak. Kira-kira Bapak dengar orang yang ngomong gitu benci gak sama manusia yang ngomong bang mengeluarkan statement seperti itu? Benci. Ini sebuah dilema kehidupan. Ini adalah cerita tentang kehidupan. Kenapa Bapak benci? Saya tanya. Apa urusannya Bapak benci? Saya tanya. Karena menurut kita semua mungkin pada kesimpulannya agama kita telah dilecehkan, gitu. Sekarang saya balik bertanya, ketika suara kumandang azan bergema, terdengar, baik yang dekat dengan masjid ataupun yang jauh dari masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan panggilan dari hakikatnya. Azan itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak? Benar nggak? Berapa banyak umat Islam mengaku iman sama Allah, wajib itu yang namanya sholat, tahu? Benar nggak? Di mana letak tanggung jawabnya sebagai pribadi seorang muslim? Suara azan mah terdengar, iya terdengar. Berangkat nggak kira-kira? Siapa yang disalahkan hal ini? Allah menghadirkan pemimpin yang zolim diakibatkan karena manusia-manusia yang ada pada saat itu lebih banyak melakukan kezoliman. Wajar Allah ciptakan nuansa kehidupan seperti itu. Orang yang gak sholat marah. Saya ini Islam. Memang saya orang gak sholat, tapi kalau saya dengar ada orang yang mengatakan bahwasanya kumandang suara azan sama seperti disejajarkan dengan suara gonggongan anjing, marah gue. Yuk sama-sama kita berpikir. Oh Pak Irwan, oh enggak, kita berbicara tentang kapasitas ilmu. Wala taqfi ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu melakukan sesuatu, janganlah kamu mengikuti sesuatu sementara kamu tidak mengerti tentang keilmuan daripada sesuatu itu sendiri. Inna syam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, semuanya organ tubuhmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpel Pak, kalau orang yang belajar nggak langsung ujuk-ujuk ikut-ikutan marah semuanya. Covid ikut-ikutan memberikan definisi tentang Covid. Bahaya loh Pak. Udah semuanya uruskan pada mereka orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu tentang itu. Nggak usah kita ikut-ikutan benci. Kalau kita sudah ikut-ikutan benci pada seseorang, maka dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, hati-hati ya. Saya mendengar si A jelek di masyarakat. Ketika saya melihat dengan zohir mata kepala saya, hati saya berbicara, ini orang yang diomongin kemarin yang gue benci banget. Nanti kalau Bapak udah melihat dengan kapasitas kebencian pada saat itu, sementara Bapak tidak tahu latar belakang manusia itu, kira-kira ada nggak penilaian yang salah di dalamnya? Dosa. Awas, hati-hati. Ya. Allah sudah ingatkan, kembali saya katakan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentang itu. Kita nggak perlu ikut-ikutan benci. Loh, nanti tidak ada pertanggungjawaban begini Pak Ustaz. Oh, kalau nggak dihajar dengan statement-statement yang lainnya, nggak akan kapok ini manusia. Enggak. Semua ada kapasitasnya. Serahkan hal yang demikian itu yang pada ahlinya. Biarin dia mengeluarkan statement itu. Kaulnya bicara, mulutnya bicara, lisannya berbicara. Dan kita pernah belajar pada satu dimensi dosa. Kita pernah berbicara pada kapasitas, pada satu dimensi saksi-saksi dosa. Ingat satu ayat Allah, yauma
tashhadu alaihim alsinatahum. Maka pada hari ini kaul mereka, ucapan-ucapan mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum masuk persoalan akhirat, Pak. Ya, kita masih berada pada satu kapas kehidupan dunia. Orang yang membuat statement itu kira-kira dihajar gak di tengah masyarakat dengan statement-statement yang lainnya? Itu baru hukum dunia. Kalau kita yakin bahwa setiap kaul yang keluar dari mulut kita, perkataan yang keluar dari mulut kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita orang yang pernah belajar maka akan diam. Kita pelajari terus di mana letak kesalahannya. Apakah ada unsur penyalahgunaan perkataan yang dimaksud, atau ada statement baru yang mengarah kepada kebencian, yang menggiring pada satu opini yang akan mengelabui opini yang lainnya. Hati-hati, Pak. Semua itu ada rangkaian dalam sebuah cerita. Saya nggak suka sama si A, padahal baru dengar dari orang lain. Ini hati-hati nih. Biasanya kehidupan ini terjadi di tengah masyarakat. Tetangga sebelah dengar omongan tetangga sebelah, diceritain tentang keburukan, kejelekan orang lain, diikut-ikutan benci. Ketika mata ini menatap dengan kebencian, ini orang yang diceritain nih, kita benci nih hati kita, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi saya ingatkan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ya, janganlah kamu mengikuti sesuatu sementara kamu tidak memiliki tentang ilmunya terhadap sesuatu itu sendiri. Inna syam'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pak, kita itu banyak bertaubat seharusnya. Kita itu banyak berdosa, Pak. Banyak bertaubat seharusnya. Kita ngelihat orang aja pagi-pagi ngelihat orang nih, hati kita udah bergumam tuh. Bicara hati kita dengan kedengkian, dengan kebencian. Mata yang memandang seseorang dengan kapasitas yang gak suka atau benci, itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan urusan akhirat, Pak. Kita ini pernah mendengar satu kisah ketika seorang perempuan ini telah berghibah, ya. Lantas orang yang digibah, ya, menuntut sebuah pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir, bahwasanya orang yang telah melakukan satu perkataan yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, lantas kemudian dituntut tanggung jawabnya nanti di yaumil akhir, amal yang begitu banyak habis untuk menutupi kapasitas dosanya terhadap orang yang lain yang telah dia gibahi, yang telah dia fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, Pak. Ini maknanya, Pak. Makanya kenapa kita harus ada dalam dimensi cinta? Kenapa kita harus ada dalam dimensi benci? Ini artinya Allah telah menitipkan ilmu tentang apa yang akan terjadi pada diri kita. Mampukah kita menyikapi dimensi cinta, dimensi benci ini ketika kita berbicara pada kapasitas kehidupan orang lain? Kalau bapak sudah benci sama orang, udah enak banget bahasanya. Kalau bahasa Betawi apanya? Udah gedek banget. Wasma, kembalikan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kan hati gumam. Gedek banget orang. Begini. Betul nggak? Kembalikan pada satu kondisi normal. Astagfirullahaladzim. Awas, Pak. Ini banyak terjadi di kalangan ibu-ibu. Kenapa? Karena memang inilah, ya, opini seperti ini memang terus ada sampai dunia ini pun terbalik. Artinya terlalu banyak orang yang nggak suka jadi suka, orang yang suka jadi benci. Inilah kehidupan. Waspa, ya. Kita belajar hari ini dengan satu kapasitas ayat Allah sudah memberikan kejelasan, ngebuka mata kita. Makanya Allah titipkan rasa cinta itu dan Allah titipkan rasa benci itu ada di dalam hati kita. Makanya akan muncul iri hati, dengki, hasud, syirik. Nauzubillah summa nauzubillah.
Yakinlah Pak, setiap statement yang keluar, maaf, dalam kapasitas peraturan pemerintah yang ada sekarang, semuanya akan direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun manusia yang tidak akan pernah lepas dari sebuah pertanggungjawabannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ngeluarin statement ini akan ada pertanggungjawaban. Kita pernah berbicara loh, tadi saya ulang lagi. Kita pernah berbicara pada satu dimensi tentang saksi-saksi dosa. Ya, saya tegas katakan lagi, yauma tashhadu alaihim alsinatahum, maka pada hari ini qaul mereka, perkataan mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Pak, habis keluarin statement hujatan banyak Kak? Dari warganet. Banyak Kak? Banyak Kak kira-kira? Itu baru tanggung jawab dunia Pak. Nanti tanggung jawab akhirat akan muncul dan akan hadir. Sekarang kita nggak usah bicara pada kapasitas yang luas. Kita ada di dalam kehidupan bermasyarakat dalam kapasitas warga rukun tetangga aja Pak. Ada nggak kita yang nggak suka sama tetangga? Jujur, hati kita harus bersih. Inilah, kalau saya sudah bicara soal kapasitas ini, Allah yang bicara langsung. Inna syam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatanmu, hatimu, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini Pak? Ya, awas, hati-hati, jangan benci sama orang melebihi kebencian kita. Ya, sederhana, benci boleh, wajar. Ini kan kadang-kadang orang, ya maaf ya, unzur maqal wala tanzur manqal. Ya, harusnya perhatikan apa yang dia ucapkan. Kalau memang itu keluar dari perut ayam, ya, dubur ayam itu telur, ambil nggak kira-kira? Kalau keluar buang, tinggalkan. Ya, kadang kita ini berlebihan, benci sama orang ikut-ikutan, cinta sama orang ikut-ikutan, nggak ada ilmunya. Awas Pak. Wah dia jelek, udah urusan dia sama Allah, nggak usah ikut nilai kita. Sekarang saya balik tanya, saya nilai Bapak, dari 10 orang menilai Bapak dengan irama yang berbeda, suka nggak Bapak? Kalau sesuai fakta ya nggak masalah. Kalau nggak sesuai dengan fakta, jadinya dosa. Hati-hati. Ya, ketika kita benci pada sesuatu, sekedarnya saja. Perhatikan kualitas dan kadarnya. Apakah benar yang dikatakan oleh masyarakat? Apakah benar ini gosip yang memang lagi berkembang di tengah masyarakat? Adakah semuanya pertanggungjawaban? Ada. Makanya kita dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, Allah letakkan dimensi cinta ada pada diri manusia, dimensi benci ada dalam diri manusia, dimensi rindu pun ada dalam diri manusia. Puncaknya yang kita nantikan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana sikap kita Pak Ustaz? Udah menyikapi rasa benci dan cinta, saya pulangkan lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman begitu teramat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sangat cinta kepada Rasulnya. Kenapa? Karena Allah adalah puncak dari sebuah kenikmatan. Udah beres. Ya, paham sampai di sini? Buka akal pikiran kita, Pak. Pak Ustadz, saya benci sama orang, udah sekedarnya aja, jangan lebih-lebihin. Cinta sama orang, udah sekedarnya aja. Repot loh Pak, Bapak benci sama si A, lantas kemudian Bapak jadi cinta sama si A. Malu gak kira-kira? Dalam hati malu gak kira-kira? Kita udah hujat habis-habisan. Artinya apa? Yuk sama-sama kita belajar. Ketika hati ini udah bicara habis-habisan, waduh, gue benci banget teman aku. Enggak diucapin, enggak diucapin. Tapi ini akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru bergumam aja dalam hati. Ya, hati-hati. Ini bahasa hati, Pak, yang nggak nampak terlihat. Kalau orang dipukul,
kelihatan tangannya memukul dan rasanya ada. Tapi kalau ada di dalam hati, bapak saya, contoh saya lihat Pak Darsono, nggak suka, hati saya bilang, ini Darsono brengsek nih manusia. Bla 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 bla. Kalau hati bapak udah mulai begitu, stop Pak, stop, istighfar sama Allah, astagfirullahaladzim, serahkan semuanya kepada Allah. Karena kita lanjutkan dengan suara hati yang paling dalam, bla 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 bla, semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru terbersin aja ditanggung jawab, Pak. Apalagi diucapin. Allah jadi. Inilah pentingnya kita belajar pada satu kapas ilmu. Lantas bagaimana sikap kita? La yu'minu ahadukum hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kembali kepada kita, tidaklah seseorang di antara kamu, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang di antara kamu, hatta yakunallahu wa rasuluh, sampai dia memiliki cinta yang begitu lebih kepada Allah dan Rasulnya. Dibandingkan apa, Pak? Ahabbu ilaihi min ahlihi, ketimbang cintanya kepada keluarganya, pada istri, pada anak-anaknya, pada orang tuanya. Cinta sama orang tua wajib, cinta sama istri wajib, tapi harus dibawa kecintanya dan melebihi cintanya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malihi, pada harta. Ini kebanyakan orang-orang kaya nih, udah punya harta banyak, cinta banget sama hartanya. Orang miskin baru-baru cinta sama harta, nggak punya harta. Wan nasi ajmain, dan bahkan seluruh manusia pada umumnya. Artinya apa? Ketika kita meletakkan kapasitas cinta kita, maka lebihlah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kurangi cinta kita kepada makhluk-makhluk yang ada di alam dunia ini, baik itu keluarga besar kita, harta kita, bahkan manusia semuanya pada umumnya yang ada di alam dunia ini. Cukup paham Pak ya? Insya Allah. Tema ini kita akan lanjutkan sampai kita jumpai setelah ada rasa cinta, ada rasa benci, mungkin nanti ketemu pada satu kapasitas dimensi rindu. Orang kalau udah rindu kira-kira pengen ketemu buru-buru nggak? Pengen ketemu, insya Allah. Lantas kemudian yang lebih jauh lagi, yaitu keridhaan yang kita harapkan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Pak ya? Ada nggak yang mau dicanyain nih? Kira-kira? Apa stop dulu udah waktunya Isya? Pak Adman mau nanya, silakan. Nah, simple. Iya. Paham ya? Kenapa sih kita harus mencintai Allah, Pak? Saya nanya gini. Bapak, contoh aja ya. Contoh, waktu Bapak mau tidur aja, Bapak mau tidur malam nih, itu kan adalah waktunya untuk istirahat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan pada mata Bapak, nggak bisa ngantuk, nggak bisa tidur, apa yang terjadi Pak? Lelah, letih, lesu, besoknya sakit. Ketika Allah munculkan, Allah hadirkan mata Bapak ngantuk, kemudian Bapak bisa tidur dengan nyenyaknya. Kenikmatan tidur itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmatnya. Berapa banyak orang di luar sana yang sakit nggak bisa tidur, Pak? Dia beli obat yang paling mahal biar bisa tidur. Inilah bentuk kecintaan kita kepada Allah. Artinya apa? Begitu besar, begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Lantas sikap kita bagaimana? Ibrahim, ya, dalam surat Ibrahim Allah ingatkan, wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Betapa indah, betapa nikmatnya segelas air yang bisa kita minum dalam keadaan dahaga. Betapa berharganya segelas air bagi mereka orang-orang yang ada di Ethiopia yang kehausan.
Lantas kemudian dia bisa minum, menghilangkan dahaga. Siapa yang mampu memberikan air? Siapa yang mampu menghilangkan dahaga kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maaf Pak, kalau Bapak cinta sama istri, sesaat kenikmatan diberikan. Bapak punya anak, sesaat Allah berikan nikmat. Udah dia mati, udah selesai. Allah pernah mati enggak? Justru malah kita yang cepat mati. Paham sampai di sini? Lantas bagaimana menyikapi cinta kita kepada Allah lewat ini semua nikmat? Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, belajar dari sebuah ketidaktahuan kita. Contoh, Nabi Nuh alaihi salam ya diperintahkan oleh Allah membuat perahu. Kira-kira dia tahu nggak kenapa alasannya Allah perintahkan dia buat perahu? Karena Allah akan hadirkan banjir bandang. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih Ismail. Apakah Nabi Allah Ibrahim tahu ketika Allah hadirkan kibas menggantikan Ismail yang akan disembelih? Semua itu karena ketidaktahuan Pak. Artinya apa? Tugas manusia itu hanya menjalankan perintah. Paham sampai di sini Pak ya? Insya Allah kita lanjut nanti. Jadi insya Allah Pak Ngatman ya cinta itu harus berlebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan rasa cinta itu, ya. Dan kebencian itu hanya sekedarnya saja. Kita nggak boleh benci pada orang lain, kita nggak boleh macam-macam sama orang lain, karena semuanya ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benci udah, nggak usah ikut-ikutan maknanya, ya. Cukup kita harus punya ilmunya, ya. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma abnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.